kelasnya. Ketika jam saya, anak ini ada Pak. Ketika mapel yang lain, matematika, bahasa Inggris, saya mengajar bahasa daerah gitu di kelasnya. Nah, tidak ada. Ketika jam kelasnya, anak-anak ini full, ada lengkap semuanya kan. Jadi saya mendapat banyak laporan, komplain dari bapak ibu guru yang lain. Anak jenengan yang namanya ini tidak ada. Padahal di jam saya ada semua. Nah, saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai guru dan juga wali kelas. Saya ajak bicara anak-anak ini, kenapa nih di guru mapelnya ini kok kamu tidak ada? Harusnya kamu tuh meskipun tidak bisa, jangan langsung kamu membolos seperti itu. Tidak bisa ya sudah diam di kelas. Kalau tidak bisa mengerti pelajarannya, ya tanya sama gurunya. Kan nanti punya teman, bisa bekerja sama dengan temannya untuk mengerjakan soal itu gitu. Iya tok gitu Pak. Iya Bu, iya. Nah, pada akhirnya saat pembagian raport semester 1 ada, ketika saya mau membagi raport itu dari voice Pak, dari guru mapel matematika. Ini anak jenengan yang belum menyelesaikan tugas saya beberapa, jangan dikasihkan raportnya supaya pembelajaran seperti itu. Ya akhirnya saya mendengarkan ibu ini. Saya panggil anak-anak ini, Pak, kenapa ini kok sampai hari ini kok tidak dikumpulkan tugasnya, kemana saja kalian? Nah terus setelah saya ajak bicara, anak-anak ini mau mengerjakan tugas itu dan menemui guru matematikanya. Nah yang sudah menyelesaikan tugasnya, gurunya itu lapor ke saya, Bu, anak ini boleh dikasihkan raportnya gitu. Ya saya kasihkan raportnya, itu sudah selesai. Setelah itu Pak, di semester kedua yang seharusnya ini kan kalau kelas 11 kita ada kegiatan praktek kerja industri ya. Nah awalnya semua baik-baik saja Pak, kita tidak melakukan laporan apa dari Kapolri maupun dari guru pembimbing prakteknya. Tiba-tiba kurang 1 bulan mau selesai prakteknya, saya dapat laporan dari Bu Vita, dari Kapolrinya, Bu, anak jenengan yang harus dikeluarkan dari tempat prakteknya. Saya kaget Pak, ya Allah, sehari lagi. Nah gitu kan, terus bagaimana? Ya kurang 1 bulan, mau nyari gimana lagi? Tidak ada yang mau itu, kan kurang 1 bulan. Nah tempat bimbingan yang sebelumnya ini tidak mau mengeluarkan nilai karena tidak memenuhi syarat, karena harusnya 6 bulan tapi 5 bulan. Saya juga berkomunikasi dengan orang tuanya, bahkan orang tuanya ke rumah pada waktu itu Pak, memohon sekali anak ini supaya jangan dikeluarkan dari sekolah. Ya memang banyak sekali kesalahannya anak ini, super sekali. Pada saat Ramadan pernah penggebekan di depan, paling depan sekolah ini, parkiran depan, tidak puasa. Padahal dari rumah itu ketika ibunya datang, saya tanya, Ibu tahu anak ini di rumah ini sahur apa tidak? Ikut sahur Bu, puasa. Tapi ketika di luar lihat temannya tidak puasa, ikut-ikutan. Seperti itu. Ibunya juga kaget. Ya saat mendengar kabar keluarga dari tempat praktek itu kan orang tua ya sangat panik Pak, sampai datang ke rumah malam-malam. Saya juga berkomunikasi dengan Bu Vita, dengan Kapolrinya, hingga pada saat itu juga pas kenaikan kelas rapat itu, kenaikan kelas itu Pak. Ya saya menyerahkan ke forum pun waktu itu. Nah saya berharapnya supaya tidak terulang lagi seperti ini lagi gitu loh di kemudian hari terjadi. Ya kalau saya menurut saya memang betul langkah Ibu. Jadi saya juga harus meng-coaching jenengan ini. Kira-kira apa langkah-langkah yang jenengan ambil nanti terhadap anak ini. Kalau memang tadi kita dapat pelajaran kan ada 9 langkah untuk pengambilan keputusan gitu ya, maka ya langkah-langkah itu kita jalankan. Tapi yang jelas langkah yang keberapa ya, kita harus melihat masa depannya anaknya kan ya. Dan kita kalau mungkin nanti jenengan di 3 itu ada modul coaching, itu bagaimana jenengan meng-coaching anak tersebut, apakah yang mereka lakukan itu sudah betul apa enggak, kemudian bagaimana supaya kamu nanti berhasil gitu ya, kira-kira apa impianmu, bagaimana kalau impianmu seperti berhasil, kira-kira apa yang harus kamu lakukan, coaching lah.
di coaching menurut saya gitu. Terus memang anak-anak seperti itu memang butuh perhatian khusus, jadi tetap kita harus melibatkan, tadi kan siapa yang terlibat termasuk orang tua juga. Biasanya kan orang tua termasuk judinya. Iya, seperti itu harus kita libatkan. Itu nanti di langkah berapa, saya juga lupa, di langkah berapa itu kan kita melibatkan beberapa yang berhubungan dengan anak tersebut. Itu dan memang di coaching di kan mereka juga kita menginginkan apa yang ingin dimaui anak tersebut sih. Karepmu opo? Nah itu karepmu opo? Wes lek karepmu ngene, apa yang harus kamu kan supaya pokoknya tujuan ini bisa tercapai. Jadi kita sama-sama enak, sama-sama ya yang diminta bagaimana, ya tentu dalam koridor aturan kita. Itu tetap bagaimana caranya supaya tujuan ini tercapai, tapi jangan sampai keluar dari aturan-aturan itu. Tapi langkahnya, strateginya kita serahkan ke anak tersebut. Itu menurut saya. Kita juga sudah aplikasikan segitiga restitusi. Iya, restitusi. Iya. Ya. Yang coaching sudah 3 Ya, sudah Pak. Ya sudah mendapatkan pelajaran itu sudah saya aplikasikan. Nah itu di coaching ya. Mentoring coaching. Bagaimana kalau kayak tadi itu mereka mungkin di matematika di ini nih. Kenapa kok matematika kok yang hadir di pelajaran saja, yang lainnya karepmu opo? Kok nggak bisa Bu? Nggak bisa belajar matematika? Nggak bisanya kenapa? Itu kan kita gali ya. Coaching itu kan menggali apa yang diinginkan oleh mereka. Kemudian mereka diminta untuk menyelesaikan masalahnya sendiri dengan strategi sendiri gitu kan. Gitu ya, kita belajar lah untuk coaching. Saya pun kejenengan ini menurut sampean bagaimana? Kita visualisasinya. Iya. Sudah saya jalankan. Kita juga butuh bimbingan dari jaringan sebagai bimbingan saya di sini juga. Kita sama-sama belajar. Iya Bapak. Kan belajar sekarang itu semua guru semua murid kan. Seperti ini kan juga saya juga bisa jadi menjadi murid. Saya guru, saya murid. Jadi kan juga saya guru, saya murid juga. Sama-sama belajar, kita sharing. Jadi coaching deh untuk solusi dari kasus-kasus seperti ini itu memang selain segitiga restitusi, yang lebih tepatnya itu adalah coaching. Coba anak coaching. Aku apa? Terus kamu ini ya apa caramu supaya kamu bisa munggah kelas, supaya kamu berhasil, apa usahamu? Terus siapa yang mengingatkan kamu kan? Yang terakhir kan siapa? Kalau kamu tunjuk siapa yang akan mengingatkan kamu, itu komitmen namanya, komitmen. Apakah orang tuamu, apakah temanmu yang kamu dekat, apakah wali kelasmu atau yang lain? Betul kan sudah terakhir. Saya tidak mengingat-ingat. Alhamdulillah saya sudah mendapatkan jawabannya untuk kasus di matematika yang saya punyai di kelas saya. Matur nuwun sangat Bapak untuk yang di matematika ini saya sudah menemukan solusinya atas bimbingan jaringan juga. Sama-sama Ibu, saya belajar. Alhamdulillah. Untuk yang saya sudah sampai selesai. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak. Nggih.